Fenomena splitsing. Sidang Verdi Sambo makin berbelit-belit. Waspadai taktik Sambo CS, lari dari hukuman. Penuntut umum dalam membuat dakwaan suatu dugaan tindakan pidana, yang dilakukan oleh lebih dari satu terdakwa, acap kali melakukan pemisahan perkara, atau yang sering disebut dengan splitsing. Banyak pakar yang menyatakan, bahwa ini mengakibatkan proses persidangan menjadi berbelit-belit, sehingga bertentangan dengan asas contante justiti. Kemudian, dengan berkas perkara yang terpisah, para terdakwa saling bersaksi satu sama lain. Iya, ini kalau dalam konteks hukum pidana kan disebut dengan splitsing ya. Splitsing itu dipecah ya dalam beberapa berkas ya. Ini menunjukkan bahwa karena keterbatasan alat bukti utama dalam kasus ini, yaitu saksi melihat dan mendengar peristiwa pidana tersebut. Karena itu mereka menjadi saksi untuk kasus yang lain, kemudian dalam posisi berkas yang lain dia menjadi terdakwa untuk kasus dirinya sendiri. Nah ini yang disebut dengan splitsing. Dan splitsing ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat bahwa kenapa terjadi splitsing, itu karena minim alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Karena minim alat bukti, maka berkas-berkas ini dipisah. Meskipun menurut KUHP ya tidak melanggar hukum acara juga kalau dilakukan pemisahan berkas perkara ini dengan berbagai alasan tertentu. Begitu, Bang Togi. Nah, keterangan saksi itu adalah apa yang disampaikan di pengadilan. Ya. Jadi BAP itu bisa dianulir jika berbeda dengan apa yang disampaikan di pengadilan. Tentu menganulir ini kan tidak segampang itu. Hakim yang bijak itu akan mempertanyakan kenapa apa keterangan yang Anda sampaikan hari ini berbeda dengan yang ada di BAP, ya kan? Akan dilihat apakah di BAP Anda berbohong, berarti kalau Anda berbohong, apalagi kalau BAP itu sudah disumpah ya, berarti memberikan keterangan palsu gitu loh. Tapi kalau dia katakan kenapa berbeda, karena saya dapat tekanan segala macam, ancaman, bujuk rayu, tipu muslihat, dan itu kan harus dibuktikan. Penyidik yang diduga melakukan ancaman, tekanan, bujuk rayu, tipu muslihat tadi dihadirkan di pengadilan, sehingga hakim punya keyakinan bahwa memang ada peristiwa yang berbeda antara BAP dengan yang ada di dalam pemeriksaan di pengadilan. Jadi boleh, ya, tetapi ada argumentasi lah yang harus didalamin. Meskipun ya KUHP menyatakan yang dikatakan alat bukti itu apa yang disampaikan di pengadilan. Tapi kalau berbeda harus didalami. Kenapa berbeda? Tuh. Nah gini ya, keterangan terdakwa itu adalah alat bukti. Meskipun urutannya di nomor 5 berdasarkan pasal 184 KUHP ya. Nomor 1 saksi. Para ahli punya pandangan yang berbeda. Oh kalau dia nomor 5, kualitas pembuktiannya ada di bawah dong. Dibandingkan saksi urutannya 1. Tapi ahli lain yang menyatakan enggak, itu kan memang diurut, nggak mungkin nanti dibuatnya satu gitu loh. Jadi tetap memiliki kekuatan pembuktian yang setara. Itu pertama. Yang kedua, keterangan terdakwa boleh membantah, boleh tidak membantah. Tidak ada sanksi apapun. Dan keterangan terdakwa tidak disumpah. Nah ini menyebabkan dia di nomor 5. Artinya kalau tidak disumpah, tidak ada sanksi apapun ketika dia memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan. Ya, tidak ada sanksi apapun. Beda dengan saksi. Keterangan saksi ditempatkan di urutan nomor 1, dia menjadi sempurna jika dia bersedia disumpah. Oke? Kalau dia tidak bersedia disumpah, keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, dengan logika itu, berarti keterangan saksi itu memiliki kekuatan pembuktian lebih dibandingkan dengan keterangan terdakwa. Itu logika hukum pidana formil yang banyak didukung oleh para ahli hukum pidana formil. Meskipun tidak selamanya benar ya. Bisa jadi keterangan terdakwa itu benar. Benar dan hakim yakin. Kenapa? Keterangan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain.
ya bersesuaian ya. Itu apa namanya, karena itu ini menjadi benar. Nah, sementara ada saksi, satu-satunya saksi yang memberikan yang berbeda dengan keterangan terdakwa dan tidak ada saksi lain yang mendukung keterangan saksi Eliezer tadi itu. Nah, mana yang mau dipakai hakim? Kalau menurut saya hakim pasti akan menggunakan jumlah saksi yang lebih banyak ya ditambah dengan keterangan terdakwa, karena keterangan terdakwa alat bukti, saksi-saksi yang lain memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa. Jadi itu akan dipertimbangkan. Meskipun dalam mengambil keputusan ada satu elemen yang diatur dalam pasal 183 itu adalah keyakinan hakim. Dari manakah keyakinan hakim itu terbentuk? Keyakinan hakim terbentuk dari minimal 2 alat bukti. Ya, minimal 2 alat bukti. Saksi itu satu, kalau ada 1000 saksi itu digolongkan sebagai satu saksi. Terdakwa itu keterangan itu juga alat bukti 2 kan. Nah, kalau hanya Eliezer saja yang menyatakan tidak ada alat bukti yang lain, susah juga tentu tidak bisa membentuk keyakinan hakim. Itu logika hukum pidana formil yang dibangun di dalam KUHP gitu. Pada konteks persidangan Ferdy Sambo, kuasa hukumnya menyatakan bahwa atas dakwaan JPU tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Splitsing hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. Ya, justice kolaborator itu sebenarnya esensinya adalah untuk memberikan diskon dengan tanda kutip ya kepada yang bersangkutan jika yang bersangkutan juga sebagai terdakwa. Diskon sih. Ya. Jadi bukan berarti justice kolaborator kekuatan pembuktiannya 100% benar. Enggak. Bukan begitu juga ya, logika yang dibangun bukan begitu. Justice kolaborator yang memberikan negara melalui undang-undang pelindungan saksi dan korban memberikan diskon. Tolong ungkap aktor-aktor lain. Anda punya informasi yang kami butuhkan dan penegak hukum tidak tahu alat-alat bukti yang lain. Karena itu kami mohon bantuan kerjasama Anda untuk jadi justice kolaborator. Jadi sebetulnya itu untuk kasus-kasus di mana alat buktinya hanya ada pada satu orang dan satu orang ini punya informasi yang sangat berharga dalam pembuktian tindak pidana, maka dia bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator. Nah, itu untuk fasilitas pada yang bersangkutan. Tapi tidak memberikan jaminan juga bagi hakim, majelis hakim, bahwa keterangannya itu sempurna jika misalnya tidak didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Tapi untuk para terdakwa ini, Pak Sofyan, ini unsur apa ini yang bisa dapat memberatkan ataupun juga meringankan hukuman untuk para terdakwa ini? Ya, kalau memberatkan unsur perencanaan itu jika terbukti itu menjadi alasan yang memberatkan. Ya, jika perencanaan, saya bilang tadi, perencanaan itu sikap batin jahat yang dimiliki oleh dader atau offender atau pelaku. Itu yang memberatkan. Jika unsur itu tidak ada, maka dia akan berubah ke 338. Nah, kalau 338, maka tetap bisa dicari juga yang memberatkan. Misalnya pejabat, penyelenggara negara, penegak hukum. Itu menjadi alasan yang memberatkan. Ya. Orang tua yang melakukan kejahatan terhadap anaknya, itu juga yang memberatkan pelaku. Ya. Jadi ada unsur-unsur subjektif yang dinilai oleh hakim terkait dengan alasan-alasan memberatkan. KUHP tidak menentukan secara spesifik apa saja rincian alasan yang memberatkan, tapi biasanya itu menyangkut soal posisi seseorang dan bagaimana dia melakukan kejahatan tersebut, dan yang kedua apakah dia di pengadilan itu mau kooperatif atau tidak, atau di dalam pengadilan itu dia menyampaikan sesuatu yang berbelit-belit menurut penilaian subjektif hakim, atau dia udah menyampaikan